Mari kita lanjutkan perjalanan AS Roma di musim ini. Kemarin kita udah sempat menang telak di per-8 final. Nah sekarang kita masuk ke semifinal. Bener aja, ternyata lawannya adalah klub senegara kita, yaitu adalah Lazio. Mari kita bantai dia. Rada deg-degan sih karena biasanya ketemu lawan-lawan yang di atas kertas kita bisa menangin aja, kadang-kadang masih suka terpleset. Apalagi ini ngelawan musuh bebuyutan kita. Ini adalah derby Italia, AS Roma lawan Italia lagi. Lawan Lazio. Ini sama-sama Liga Italia, sama-sama punya punya dendam masing-masing, dan sama sekali kita nggak nurunin ekspektasi kita tetap ada di pemain yang utama kita, Dobbik, Nunes, Dybala, Apip, Werner, Kone, Angelino, Mancini, Ndika, dan Wesley, sama kiper kesayangan kita Miles Villar. Itu dia, ada Smaka, ada Isaacson tuh cepet banget, kaki kirinya juga bagus banget. Terus ada kipernya si Provedel yang kadang-kadang susah banget kita tembus di Serie A. Jadi mari kita mulai pertandingan kali ini. Yang penting mainnya gak canggung, yang penting mainnya disiplin dan benar-benar bisa membuat Lazio gak bisa berkembang permainannya dan kita tekan habis-habisan dia. Mari kita mulai. Darwin Nunes, tolong. Mari kita mulai pertandingan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Dan ternyata setelah kita emang udah bener-bener tahu permainan Lazio kayak gimana, ternyata kita bisa membuat itu dia. Membuat serangan-serangan ciamik yang ngebuat Lazio benar-benar kewalahan. Tentu sih pokoknya gue selalu rekomendasiin dua pemain sayap gue ini, Werner dan juga Apip. Kalian harus punya sih, karena kalau misalnya kalian punya pemain sayap itu ngebantu banget di penyerangan. Itu tadi Apip bisa ngasih kontribusi ke Dobbik, mencetak gol pertama pada pertandingan kali ini. Jadi untuk babak pertama kayaknya kita nggak bisa ngebuat banyak karena memang rapat banget ternyata nih si Lazio nih. Jadi babak pertama cuma bisa Dobbik yang menggetarkan gawang dari Provedel. Dan ini adalah kesempatan terakhir, kayaknya akan sulit juga sih. Tuh penuh banget dia, backnya bagus banget untuk antisipasi penyerangan kita gitu. Jadi kita benar-benar harus sabar dan harus benar-benar punya taktik-taktik yang jitu biar si Lazio nih nggak bisa bertahan dengan enak gitu ya. Artem Dobbik 1 gol dengan 1 lepasan tendangan, benar-benar 1 dan 1 ya. Jadi benar-benar efektif banget sih Dobbik pada malam hari ini, karena memang benar-benar dikunci, kita susah banget kita untuk nembus mereka tuh. Babak kedua, mari kita mulai. 1-0 untuk Dobbik tadi bisa menggolkan gawang Provedel. Dan mari kita lihat ini ada Werner. Nah, gol-gol kayak gini nih, tuh lihat ya. Sangat dingin, sangat tajam, dan penempatan posisinya, penempatan bolanya bagus banget emang si Dobbik nih. Beda banget ya sama musim ini yang Dobbik benar-benar nggak berkutik di Serie A pada musim ini. Tapi kalau di FC 26 sih dia masih salah satu pemain penyerang yang perlu diperhitungkan atau perlu ditransfer ke klub kalian, karena Dobbik nih terlebih dia punya kaki kiri yang jarang banget pemain kaki kiri zaman sekarang kan kayak gitu. Nah, terima kasih Dobbik untuk kemenangan 2-0 ini. Mari kita keluarin pemain-pemain inti kita karena kita harus juga mengambil nafas untuk leg kedua dan juga di Copa, dan juga sama ini ya, sama pertarungan di Serie A juga kan belum selesai. Jadi kita harus benar-benar punya stamina yang bagus untuk itu semua. Tadi siapa tadi tuh? Kayaknya si Guendouzi ya. Siapa sih bacanya? Guendouzi. Itu dia punya peluang tapi masih bisa dimentahin sama Miles Villar. Dan ternyata pecah juga 3-0 guys. Nggak expect sih untuk nurunin pemain kedua, yang penting bisa bertahan aja dan menjaga stamina. Ternyata si Lazio juga bersikeras untuk menyerang, jadi
banyak celah-celah yang bisa kita manfaatkan. Terlebih ini Alejandro dan Jedas. Bagus banget nih pemain, sumpah. Kaki kirinya bagus banget sumpah. Jadi ini rekomendasi saya juga, high rekomendasi ya. Jadi ini benar-benar harus kalian transfer sih di klub kalian. Dan lagi ini dia, kita masih punya Dobbik yang haus banget pada pertandingan kali ini. Terlebih memang Lazio lawannya. Jadi dia pengen ngebuktiin kalau misalnya Lazio adalah lawan yang sangat mudah. Ternyata kita bisa menang lebih dari 2 gol. Kirain bakal berjalan ketat semifinal leg pertama ini. Berarti semifinal leg kedua kita bisa nurunin pemain lapis kedua karena ya udah pastilah 5-0 gitu kan. Ya kita nggak tahu nih apakah bakal ada gol lagi. 4-0. Bakal ada gol lagi di menit-menit akhir karena Lazio juga ternyata gampang banget ditembusnya. Ya mungkin ini adalah peluang terakhir kita. Bisa ternyata nih kayaknya nih. Sule Matias Sule. Ya ini juga salah satu wonderkid kita. Mudah-mudahan dia bisa ngeganti perannya Dybala. Walaupun sih sebenarnya gue rada-rada mikir ya, bakalan ngebuat Sule punya tempat di AS Roma atau ya memang kita bakal jual dia gitu. Tapi paling nggak pada kali ini Sule bermain dengan baik. Ya udah pasti Artem Dobbik dengan bagus banget ya, 3 tendangan dan 3 gol udah pasti ya. Dobbik punya jadi MPV pada malam hari ini dan kita berikan apresiasi setinggi-tingginya untuk Matias Sule dan juga Zandejas, gimana bacanya tuh ya. Habis pertandingan kita harus cepat-cepat untuk membuat skema terbaru untuk musim depan, karena musim depan insya Allah kita bakal main di Liga Champion. Jadi pemain-pemain cadangannya ini kita kuras saja. Ada Kumbula, Vazquez kiper dan Gilardi. Dan sama terakhir itu Zelensky. Nah Zelensky juga kiper tuh, jadi kita punya 4 kiper. Jadi 4 kiper ini tidak baik untuk kita gitu. Jadi harus kita buang-buangin. Terlebih memang mereka berdua ini jarang banget saya mainin. Kumbula juga sebenarnya ya masih main reguler gitu ya. Kadang-kadang main, kadang-kadang enggak, tapi kebanyakan cadangannya, jadi harus benar-benar kita pikirin. Mau nggak mau kita harus nguras pemain cadangan kita biar kita punya pemain lapis pertama dan lapis keduanya tuh punya ya paling enggak 11-12 lah gitu, walaupun nggak bisa sama itu ya kemampuannya. Dan tipsnya sih kalau misalnya mau kejual dengan cepat ya dia harus kita taruh di transfer list, dan juga ya mau nggak mau ada penawaran jual, jangan jual mahal, karena kalau udah jual mahal bakal ribet lagi daripada kita nggak dapat uang kan dari pemain-pemain ini pergi dari tim dengan status free agent, kan sayang banget kan duitnya kayak gitu. Jadi mendingan kita benar-benar jual dengan ya harga seadanya. Dan ini saya mau ngenalin lagi salah satu winger saya, Galejano. Nah jadi ini pemain muda, kita ambil dari akademi, dan beberapa kali kita mainin dan ternyata licin juga nih pemain muda. Saya sih nggak tahu ya ini bakalan jadi pemain cadangan atau enggak gitu ya untuk musim depan, tapi paling enggak kita ngasih kesempatan untuk dia biar dia bisa bermain dengan bagus, dan paling enggak dia bisa kita jadikan uang berjalan gitu ya. Paling enggak ya kita kasih dia kesempatan untuk musim kali ini, dan dia biar belajar dan bisa menghasilkan uang di kemudian harinya. Ini dia yang tadi saya bilang, kita kalau misalnya jual pemain cadangan ya harganya harus sesuai ya, tapi pasti manajemen akan menilai buruk. Nah ini dia si Gilardi yang tadi saya bilang, ini kejual di 7 juta, padahal harga sebenarnya ada di 10 jutaan ya. Jadi dia punya nilai F untuk penjualannya. Ya saya sih sebenarnya pengennya dengan harga yang jauh lebih mahal ya, tapi
karena memang susah dapat pembelinya, dan juga mau nggak mau saya akan jual cepat karena saya juga butuh pemain pelapis yang lebih bagus gitu. Jadi ya kadang manajemen butuhnya apa, kadang kita sebagai manajer juga butuhnya seperti apa gitu. Jadi yang penting kita punya prestasi yang bagus ya. Untuk penilaian kayak gitu mah nggak apa-apa lah. Jadi bagaimana kalau kalian memilih penilaian yang bagus tapi skuadnya biasa-biasa aja, atau yang penting skuadnya bagus, punya prestasi bagus, kalau penilaian manajemennya belakangan? Kalau saya sih pilihannya yang kedua ya. Dan ini dia, karena sialnya saya nggak ngeliat klasmen, jadi mungkin ini di week ke-32 deh. Ternyata di week ke-32 kita sudah berhasil menang Serie A. Dan yang lebih sialnya lagi, nggak tahu ini kayaknya kesalahan dari IE-nya atau kayak gimana nih, karena saya nggak pencet apa-apa. Biasanya ada penyerahan, atau saya nungguin sampai match terakhir deh. Kalau match terakhir ternyata nggak ada penyerahan piala, berarti ini bug lagi nih. Tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting kita udah tahu kalau misalnya di week ini kita udah menang Serie A pada musim ini. Jadi untuk pertandingan selanjutnya kita bisa mainin lapis kedua kita di Serie A, dan kita bisa fokus di final Copa, dan juga mudah-mudahan kita masuk ke final Eropa. Karena sih sebenarnya final Eropa udah di tangan ya, kita udah menang 5-0 kemarin sama Lazio. Jadi kita bakal lanjut di pertandingan selanjutnya.